Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau memberikan kebenaran-Mu kepada kami Tuhan, supaya kelewat kebenaran-Mu kami semakin mengenal Engkau, semakin mencintai-Mu, dan menjadikan Engkau pusat hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Roh Kudus menolong kami, memimpin kami di dalam kami mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya sudah lama sekali nih saudaraku ya. Dan pagi hari ini saya mau membagikan apa yang mungkin 1 bulanan ke belakang ini saudaraku ya. Ada satu hal yang saya alami paling tidak 2 kali. Pada waktu awal bulan kemarin saya mendapat kebenaran firman Tuhan, dan saya tahu persis bahwa Tuhan berbicara lewat kebenaran itu saudaraku ya. Ayatnya sudah terkenal sekali. Tuhan ngomong Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kita benar-benar harus percaya akan apa yang Tuhan ucapkan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi satu hal, percayalah bahwa Tuhan yang memilih hidup saudara dan saya, Dia punya rancangan yang luar biasa, dan Dia punya cara supaya apa yang Dia rancangkan dalam hidup saudara dan saya boleh genap sesuai dengan waktunya Tuhan. Doa kita hari-hari ini, ketika proses harus jalani dalam hidup kita, saudara berdoalah seperti kata firman Tuhan juga yang mengatakan Dia membuang hati yang keras daripada hidup kita dan memberikan hati yang taat kepada kita saudaraku. Ini yang harus menjadi doa seruan saudara dan saya hari-hari. Tuhan, buang hati yang keras daripada hidup kami. Berikan Tuhan sesuai kebenaran-Mu, janji-Mu, yaitu Engkau memberikan hati yang taat. Kita kalau dengar firman Tuhan, ya, tidak ada berdalih, tidak ada berbantah-bantah saudaraku ya. Itu ayat yang luar biasa Tuhan berikan, dan saya berdoa, Tuhan, biar aku hari-hari ini semakin ke depan, semakin dekat dengan hari Tuhan, semakin hati kita ini semakin mau dibenahi sama Tuhan saudaraku ya. Beberapa waktu lalu saya juga dapat firman Tuhan lagi yang berbicara kuat saudaraku ya. Firman Tuhan itu mengatakan, carilah aku maka kamu akan menemukanku. Wah, ini satu kebenaran yang luar biasa. Karena memang ini yang mungkin sejak COVID itu saudaraku, sudah berapa tahun itu menjadi doa seruan yang sehari-hari kami doakan. Saya bersama istri berdoa, Tuhan lawat gereja-Mu, jamah hati kami Tuhan, biar hati kami ini punya hati yang rindu, semakin hari semakin kuat rindu mencari Tuhan. Dan Dia janji lewat kebenaran ini, kalau kau cari aku, kau akan menemukanku. Wah, ini firman yang membuat saya itu bergairah saudaraku ya. Dan saya tahu bahwa mencari Tuhan itu memang satu hal, saya lihat itu anugerah Tuhan. Tapi dalam sisi yang lain, saudara mau tidak mau harus melatih itu saudaraku ya. Dan pagi hari ini saya bacakan satu kebenaran yang ya sebulanan lalu berbicara saudaraku ya. Firman Tuhan tertulis dalam Kolose pasal 3. Saya bacakan ayat 1 sampai dengan 4 saudaraku ya. Firman Tuhan mengatakan begini. Karena itu, ini ya, karena itu, jadi ini penting sekali Paulus mengawali akan kebenaran dengan kata-kata karena itu. Ini supaya saudara dan saya memperhatikan ya. Kalau kamu ya, dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saya merenungkan firman ini.
Ya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ini kan kebenaran ini disampaikan supaya saudara dan saya merenungkan, dan supaya saudara paling tidak mempertanyakan kepada diri kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, apa aku ini dibangkitkan bersama dengan Kristus? Ya, ini seperti itu saudaraku ya. Dan kalau saudara dan saya yakin saudara dan saya dibangkitkan bersama dengan Kristus, Rasul Paulus menyampaikan kebenaran selanjutnya, yaitu carilah perkara yang di atas. Di atas ya, kita bisa kalau berhenti di sini ayatnya ya saudara bingung nanti. Di atas mana gitu saudara ya. Tapi Paulus merinci dengan luar biasa. Dia melanjutkan ayat itu dengan mengatakan, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi ini ayat jelas sekali. Kalau saudara dan saya percaya bahwa saudara dan saya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, ada satu tugas yang mau tidak mau saudara harus lakukan, carilah ya, perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini benar-benar jadi perenungan saudaraku. Saya percaya ayat ini kalau kita renungkan, saudara akan mendapati betapa luar biasanya sebenarnya kerinduan hati Allah, di mana anak-anaknya yang percaya kepada Yesus, saudara ini membangun satu kebiasaan, satu kesukaan, satu kesenangan, kegembiraan begitu ya. Tiap-tiap hari kita mencari perkara yang di atas. Saya merenungkan kata carilah itu paling gampang begini. Kalau saudara kehilangan sesuatu yang penting, nah, contoh paling sederhana adalah bangun pagi cari HP tidak ketemu. Wah, ini luar biasa saudara ya. Banyak anak-anak Tuhan kalau bangun pagi kan mesti cari HP saudaraku ya. Nyalain HP, hampir semua seperti itu saudaraku ya. Terus waktu bangun pagi lupa taruh HP di mana. Nah, saudara pasti kebingungan, HP ini di mana ini ya. Nah, saudara mesti mencari. Ya. Rasa seperti itu harusnya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saudara dan saya percaya kepada Kristus, rasa untuk mencari akan perkara yang di atas itu harusnya kuat ada di dalam hidup kita, saudaraku. Nah, ini kita harus cek belakangan ini, kita ini ada enggak rasa yang kuat untuk mencari perkara yang di atas di mana Kristus ada, saudaraku. Itu yang pertama, saya waktu merenungkan, kalau ada sesuatu yang hilang, kita masih mencari. Tapi kalau perkara-perkara yang di atas itu, ono ya syukur, ono ya syukur lah, itu hati-hati saudaraku ya. Itu berarti rasa kehilangan itu belum kuat dalam hidup kita. Dan ini kita harus, saudaraku, harus bangun saudaraku. Ya, bangunnya dengan apa? Membangunnya adalah dengan dasar kebenaran bahwa saudara dan saya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu dasar untuk kita nanti akan mencari Dan rasa itu akan semakin kuat di dalam hidup kita ketika kita merasa itu kok, kok rasanya aku kok belum mendapat ya Tuhan. Nah, gitu saudaraku ya. Perkara-perkara yang surgawi itu kok rasanya tidak, bahasa Jawa paling bagus, nyokok di hatiku gitu saudaraku ya. Yang kedua saudaraku, waktu saya merenungkan kata carilah, itu paling gampang sekarang ini kan sudah zaman modern ya. Kita akan mengandalkan sinyal gitu saudaraku ya.
Kita ini mengandalkan sinyal. Kalau main internet tidak ada sinyalnya, waduh, munyer terus gitu saudaraku ya. Nah, kata carilah ini seperti sinyal itu saudaraku ya. Sinyal saudara itu aksesnya ke surga itu kuat atau tidak? Ya, saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa, di mana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa menolong saudara dan saya supaya punya sinyal yang kuat kepada saudara, kepada di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah itu. Jadi ini sinyal ini mesti dicek. Di gereja kami ini kadang-kadang internetnya mati. Ya, sinyalnya tidak ada, munyer. Kalau dibuka internetnya tidak bisa. Nanti panggilkan tukangnya gitu, saudara, suruh ngecek gitu ya. Kenapa kok? Nah, biasanya sinyalnya tidak beres. Jadi kalau saudara hari-hari ini munyer urip kita ini loh, dan aku rasanya semua ini ya itu kemungkinan kemungkinan sinyalnya ke surga itu tidak kuat saudaraku. Ya. Ini jadi perenungan saya hari-hari ini. Pertama yang harus kita renungkan, ditanyakan dalam hidup kita. Aku ini sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus atau belum? Harusnya kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tandanya apa? Tandanya yang paling kuat adalah kita akan suka mencari perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Ini pasti sifatnya perkara-perkara yang kekal, saudaraku. Saudara pasti merindukan akan hal itu. Ya, lah kalau tidak ada, berarti satu, rasa kehilangan itu mungkin belum ada dalam hidup kita. Ya, kehilangan, maksud saya kehilangan perkara-perkara yang surgawi, perkara-perkaranya kekal, itu tidak menarik hati kita. Yang kedua, saya tadi bilang tentang sinyal tadi, saudaraku ya. Bangun pagi, umpamanya lo ya, kita tidak berdoa, langsung mengerjakan ini dan situ, sibuk sendiri begitu, saudaraku. Nah ini sinyal surgawinya nanti akan lemah, saudaraku. Ya, karena akan banyak gangguan di situ, ya. Terus ayat selanjutnya mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Ini saya merenungkan, orang kalau biasanya ya, ini contoh yang paling gampang, punya masalah, itu biasanya yang dipikirkan ya masalah itu, saudaraku ya. Nah kalau masalahnya besar, ya kita hampir seluruh energi kita tersedot kepada masalah itu, dipikir ya. Saya itu beberapa kali lah ngomong sama orang-orang yang biasanya ya, orang kalau banyak pikiran kena asam lambung dia ya, saudara ya. Terus saya ngomong gini, udah gini, paling gampang ya, kalau kamu mikir masalahmu dan kamu pikir itu terus masalahnya selesai, ya pikir ya. Tapi faktanya, saudaraku, semakin dipikir masalahnya tidak semakin selesai, asam lambungnya meningkat. Itu yang terjadi, saudaraku ya. Jadi saya ngomong gini, sudah letakkan, serahkan pada Tuhan. Dan ini tidak gampang, saudaraku ya. Tapi ini ayat ini menarik sekali. Ya, dasar yang diletakkan adalah kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Yang pertama carilah, yang kedua memikirkan, saudaraku. Pertanyaannya, hari-hari ini kita suka tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas? Atau kita lebih suka memikirkan perkara-perkara yang di bumi, saudara? Ya, hari-hari ini semua orang ngomong, panas, panas, bumi sudah semakin tua. Ya, bentar lagi bumi akan lenyap, saudaraku. Oleh sebab itu yuk melatih diri kita sebagai orang-orang percaya. Kita melatih pikiran kita ini mencari perkara yang di atas. Paling gampang, saudaraku, kalau untuk mengerti perkara yang di atas, bacalah Alkitab. Engkau akan banyak mengerti perkara-perkara yang di atas itu sebenarnya apa sih ya. Kemudian
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini tujuannya, saudaraku. Ini tujuannya. Mencari perkara yang di atas, memikirkan perkara yang di atas di mana Kristus ada, itu akan membuat kita semakin rindu berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya di bumi ini saja, tapi kelak nanti kalau Tuhan datang kedua kali, saudara akan menerima hal itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Biar firman-Mu itu menerangi hati pikiran kami, Tuhan. Sehingga hari-hari ini oleh kebenaran-Mu, hati kami semakin menyala-nyala untuk mencari perkara yang di atas. Untuk memikirkan perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.